Selamat pagi anak-anak. Anak-anakku kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 4, tema 2, pembelajaran 1, yaitu tentang pekerjaan di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu menemukan tokoh cerita dalam teks. Yang kedua, siswa dapat membedakan dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan teknologi. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitarnya. Anak-anakku, marilah kita baca inti cerita dalam buku sastra. Dalam buku cerita ini, nanti kalian dapat mengetahui yaitu tokoh cerita, peristiwa, dan inti cerita. Marilah kita baca penggalan cerita mengenai Pak Willy. Coba temukan tokoh, peristiwa, dan inti cerita, cuplikan cerita lainnya. Ayo anak-anak, mari kita membaca inti cerita dari Pak Willy. Pak Willy seorang kepala sekolah, beliau ingin mendaftarkan Sudin mengikuti lomba pidato tingkat nasional. Tetapi beliau tidak cukup biaya untuk mendaftarkannya. Beliau mempunyai ide melelang kebun pisang di belakang sekolah yang sudah mulai panen. Saat upacara, Pak Willy mengundang kepala desa dan pejabat terkait termasuk kepala dinas pendidikan dengan harapan mereka mau melelang hasil panen pisang yang nantinya uangnya digunakan untuk biaya lomba Sudin. Nah, dari inti cerita ini, anak-anak bisa menemukan tokoh cerita dan inti cerita dari teks Pak Willy. Ayo coba kalian temukan siapa saja tokoh yang ada dalam teks di atas. Yang kedua, apa keinginan dari Pak Willy? Yang ketiga, bakat apa yang dimiliki Sudin? Ya, bagus. Tokoh yang dalam teks di atas. Ya, dalam teks di atas, tokoh utamanya adalah Pak Willy dan Sudin, muridnya yang akan diajak lomba berpidato tingkat nasional. Yang kedua, apa keinginan dari Pak Willy? Ya, Pak Willy ingin mengajak Sudin untuk mengikuti lomba pidato di tingkat nasional. Yang ketiga, apa bakat yang dimiliki Sudin? Ya, Sudin memiliki bakat, yaitu ia pandai berpidato. Baik anak-anakku, marilah kita amati gambar berikut. Ya, tahukah kamu apa pekerjaan orang tersebut? Ya, pekerjaan orang tersebut adalah seorang nelayan. Ini adalah gambar nelayan tradisional. Nelayan tradisional bekerja mencari ikan menggunakan perahu tradisional. Apa itu perahu tradisional? Perahu tradisional adalah perahu yang dijalankan menggunakan layar atau menggunakan dayung. Perahu ini tidak menggunakan mesin seperti pada nelayan-nelayan modern. Nah, coba kamu amati gambar berikutnya ini. Gambar apa ini? Ya anak-anakku, ini adalah gambar nelayan modern. Nelayan modern bekerja menggunakan perahu yang lebih modern. Ia menggunakan perahu bermesin dan menggunakan jaring yang besar pula. Maka hasil tangkapan nelayan modern dan nelayan tradisional tentunya akan berbeda. Nelayan modern bisa berlayar jauh ke tengah lautan, sedangkan nelayan tradisional hanya bisa mencari ikan di sekitar pantai saja. Tentunya hasilnya juga akan berbeda. Nelayan modern jauh lebih banyak mendapatkan ikan dibandingkan dengan nelayan tradisional. Ya, baik anak-anakku, coba kamu amati gambar lagi. Ya, ini adalah gambar nelayan yang menggunakan jaring yang dinamakan pukat harimau. Nah, peralatan ini dilarang oleh pemerintah. Karena apa? Dengan menggunakan pukat harimau ini akan cepat menghabiskan
ikan yang ada di lautan. Peralatan yang dilarang kedua yaitu bom ikan. Ya. Kenapa bom ikan dilarang? Hal ini karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap biota laut. Ya, ini coba kalian amati. Ini adalah contoh penangkapan ikan menggunakan bom ikan. Dengan menggunakan bom ikan ini akan membinasakan ikan atau memusnahkan ikan yang terkecil sampai yang besar, terutama juga bisa merusak terumbu karang. Apa itu terumbu karang, anak-anak? Terumbu karang adalah tempat di mana ikan dan biota laut berkembang biak. Nah, apa yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam terjaga? Ya, anak-anak coba lihat teks di bawahnya itu. Hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga, terutama keseimbangan alam di laut, yaitu 1. Tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Dan yang terakhir, memperhatikan daur hidup ikan. Nah, anak-anakku, kalau kita menangkap ikan di laut berpedoman dengan hal-hal yang perlu diperhatikan ini, maka ikan-ikan di laut akan tetap lestari yang nantinya kita akan wariskan kepada anak cucu kita. Nah, ini anak-anakku, coba kalian perhatikan. Ini ada beberapa perbedaan dan persamaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Ini Pak Guru punya diagram, namanya ini diagram Venn. Ini yang berkaitan dengan diagram satu dengan diagram yang lain, ini adalah persamaannya. Sedangkan yang sebelah kiri dan sebelah kanan adalah perbedaannya. Coba kalian amati. Nelayan tradisional. Nih, nelayan tradisional masih menggunakan perahu layar. Yang kedua, mereka menggunakan alat tangkap yang sederhana. Coba kalian lihat persamaannya antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Mereka sama-sama mencari ikan. Mereka menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Persamaan berikutnya, mereka sama-sama mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Nah, sekarang kalian amati bagian nelayan modern. Ya, nelayan modern, mereka menggunakan perahu bermesin. Berikutnya, mereka juga menggunakan peralatan tangkap modern. Selain itu, mereka juga menggunakan atau memanfaatkan gelombang suara atau yang disebut sonar. Nah, anak-anak, dengan diagram ini kalian bisa mengetahui perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Ada juga persamaannya. Nah, anak-anak, sekarang kalian bisa melihat. Iya, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang dapat digunakan manusia untuk kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara langsung melalui proses pengolahan. Pengolahan bahan dasar dapat dilakukan secara sederhana maupun secara modern. Ya, ini ada bagan yang kalian bisa amati. Ya, nelayan tradisional secara tradisional yaitu menggunakan cara alat yang sederhana, contohnya membajak sawah menggunakan hewan, memanen padi dengan ani-ani.
kemudian menumbuknya dengan lesung. Ini adalah contoh secara tradisional. Nah, ini ada pengolahan sumber daya alam secara modern. Ya, kalian bisa melihat penggunaan peralatan atau teknologi tinggi atau peralatan modern, contohnya membajak sawah menggunakan traktor. Nah, penggunaan mesin untuk menggiling padi, ada juga mesin untuk mengolah lahan pertanian. Ini adalah pengolahan sumber daya alam secara modern. Nah, coba kalian amati jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitarmu. Jenis-jenis pekerjaan di sekitarmu itu disebut pekerjaan suatu kegiatan ekonomi. Jenis pekerjaan suatu kegiatan ekonomi. Jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah menghasilkan barang. Yang berikutnya, distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah menyalurkan barang. Berikutnya, konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah menggunakan barang. Produksi menghasilkan barang biasanya dilakukan oleh produsen, misalnya pabrik atau pengrajin. Ini adalah menghasilkan barang. Distribusi ini menyalurkan barang, contohnya pengangkutan barang dari produksi atau dari pabrik menuju konsumen atau konsumsi atau penggunaan barang. Misalnya kita memakai baju, kita makan, ini disebut juga kegiatan konsumsi. Nah, anak-anak, sekarang kalian amati skema kegiatan ekonomi berikut. Nah, pada gambar ini ada seorang nelayan yang sedang mencari ikan. Nelayan mencari ikan sampai bisa kita konsumsi, tentunya ada prosesnya yang rumit. Ya, kalian bisa mengamati nelayan mendapatkan ikan, mereka menjual di tempat pelelangan. Ikan akan diangkut mobil, dinaikkan mobil sampai ke pasar. Ini dinamakan kegiatan distribusi. Sampainya di pasar, ibu membeli ikan, selanjutnya untuk dimasak. Setelah dimasak sampai di meja makan, ini namanya kamu siap memakannya. Ini namanya kegiatan konsumsi. Jadi dari kegiatan produksi sampai konsumsi ini melalui beberapa tahapan atau proses, dari pelelangan ikan, dari pengangkutan barang, dari penjualan pasar, dari proses pemasakan sampai baru kalian makan sampai di meja makan. Nah, inilah prosesnya, kalian bisa mengamati. Baik anak-anakku, kita lanjutkan lagi. Ya, tahukah kamu apa pekerjaan orang di sekitarmu? Ya, pekerjaan di sekitarmu tentunya bermacam-macam. Ada yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang disebut juga pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya, ya, petani. Petani ini adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Gambar yang kedua, nelayan, pengrajin, koki, peternak, dan lain-lain. Ini adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Petani akan menghasilkan barang berupa padi, jagung, singkong, dan lain-lain yang biasa kita konsumsi. Nelayan adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Apa yang dihasilkan nelayan? Nelayan menghasilkan ikan, kepiting, udang, dan lain-lain. Pengrajin, apa itu pengrajin? Pengrajin adalah pekerjaan yang menghasilkan barang, misalnya
pengrajin kayu menghasilkan bahan-bahan mebel seperti kursi, almari. Ini termasuk hasil dari pengrajin. Koki juga seorang pekerjaan yang menghasilkan barang. Barang apa yang dihasilkan koki? Nah, koki menghasilkan makanan. Jadi makanan yang kita makan di warung makan atau di restoran itu adalah hasil barang yang dikerjakan oleh seorang koki. Gambar berikutnya adalah seorang peternak. Peternak bisa menghasilkan daging, susu, dan juga apa anak-anak? Selain daging dan susu, peternak juga menghasilkan telur, bisa juga menghasilkan daging ayam. Sekarang kalian amati jenis pekerjaan berikutnya, yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa ini tidak menghasilkan barang, karena pekerjaan menghasilkan jasa ini adalah pekerjaan yang pekerjaannya dibayar dengan uang. Contohnya seorang polisi. Seorang polisi pekerjaannya ini menghasilkan jasa, membantu masyarakat, menertibkan lingkungan, menertibkan lalu lintas. Ini adalah pekerjaan polisi. Yang berikutnya contoh lain yaitu seorang guru. Seorang guru ini adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Seorang guru tidak menghasilkan barang, tapi menghasilkan jasa, bisa membuat pandai atau mencerdaskan murid-muridnya. Pekerjaan berikutnya adalah seorang dokter. Dokter adalah juga termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa, karena dokter ini bisa memberikan resep untuk obat orang yang sedang sakit. Baik anak-anakku, coba kita lihat. Nah, amati gambar-gambar di bawah ini. Ya, yang di sebelah kirimu adalah seorang pekerjaan, seorang apa itu? Ya, seorang guru. Seorang guru ini adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang di sebelah kananmu itu adalah seorang dokter. Itu adalah dokter hewan. Dokter hewan ini adalah juga jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya, coba lihat. Ini ada gambar seorang pilot. Pilot ini juga termasuk contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Gambar yang ke bawah atau yang kedua itu adalah seorang sopir. Sopir adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, coba amati lagi ini gambarnya. Ini ada seorang penjahit ya. Penjahit ini adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Dengan pekerjaannya, seorang penjahit bisa menghasilkan pakaian. Pakaian yang kamu pakai setiap hari itu adalah hasil dari pekerjaan seorang penjahit. Ya, gambar berikutnya adalah seorang pelukis. Nah, pelukis ini adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Ya, apa hasil dari seorang pelukis? Ya, seorang pelukis tentunya menghasilkan sebuah lukisan yang indah yang bisa kita nikmati, yaitu dari gambar atau lukisan yang dihasilkan seorang pelukis. Baik anak-anakku, ya, sampai di sini kita belajar. Terima kasih, tetap semangat, jangan putus asa. Sampai di sini dulu anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.